Salam sejahtera selalu. Kita bertemu dalam pembahasan soal dan review materi geografi SMA. Untuk sesi yang pertama kita akan membahas soal dan materi kelas 10. Baik, untuk soal nomor pertama mengenai konsep geografi. Pembagian wilayah kota menjadi kawasan perdagangan, perindustrian, dan pemukiman dalam perkotaan. Penentuan kawasan tersebut di setiap kota berbeda-beda satu sama lain. Penentuan kawasan disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah A. Konsep interaksi interdependensi, B. Konsep perbedaan wilayah, C. Konsep keterjangkauan, D. Konsep lokasi relatif, E. Konsep aglomerasi. Baik, kita mereview materi mengenai konsep geografi. Ada 10 konsep geografi. Konsep yang pertama adalah lokasi, dibedakan menjadi lokasi mutlak yang berdasarkan letak astronomis dan lokasi relatif. Lokasi suatu tempat dibandingkan dengan tempat lain. Misalnya, lokasi Serang dibandingkan dengan lokasi Cilegon. Lokasi Serang berada di sebelah timur dari kota Cilegon. Baik, kemudian konsep jarak dibedakan pula menjadi jarak mutlak dan jarak relatif. Misalnya, jarak mutlak, jarak Serang antara Cilegon adalah 17 km. Sedangkan jarak relatif, jarak antara Cilegon dengan Serang bisa ditempuh dalam waktu 20 menit misalnya. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Bagaimana keterjangkauan atau aksesibilitas dari suatu lokasi dari lokasi yang lain. Kemudian konsep morfologi berkaitan dengan bentuk muka bumi. Kemudian konsep aglomerasi merupakan pengelompokan atau kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok. Kemudian konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi. Misalnya pola pemukiman menyebar atau mengikuti sepanjang jalan atau sepanjang pantai. Kemudian konsep nilai kegunaan merupakan nilai kegunaan atau pemanfaatan sumber-sumber dari suatu tempat. Misalnya, wilayah Bogor dipotensialkan, dimanfaatkan untuk daerah wisata. Berarti nilai kegunaan dari daerah Bogor adalah digunakan untuk potensi wisata. Kemudian konsep yang berikutnya adalah konsep diferensiasi area atau perbedaan wilayah yang menunjukkan perbedaan dari suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Karakteristik dari satu wilayah yang berbeda dengan wilayah yang lain. Baik, selanjutnya adalah konsep interaksi dan interdependensi. Merupakan peristiwa saling berhubungan atau saling berkaitan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Adanya interaksi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, bedanya dengan keterkaitan ruangan adalah untuk keterkaitan ruangan, fenomena yang terjadi di satu wilayah berakibat ke wilayah yang lain. Baik, kemudian kembali ke soal nomor 1. Clue untuk menjawab soal tersebut adalah kita bisa lihat yang ada pada kalimat penentuan kawasan tersebut di setiap kota berbeda-beda, bahwa satu daerah, satu kota berbeda dengan kota yang lain, berbeda-beda satu sama lain. Dengan demikian, konsep geografi dalam ilustrasi soal tersebut adalah konsep perbedaan wilayah atau diferensiasi area. Baik, kita menuju ke soal nomor 2. Merupakan materi pendekatan geografi. Saat ini banyak sungai yang tercemar akibat pembuangan limbah secara sembarangan, padahal masih banyak penduduk yang masih memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Namun karena menggunakan sungai yang telah tercemar, banyak penduduk yang mengalami masalah kesehatan. Nah, kita bisa lihat di situ berhubungan dengan aktivitas manusia ya, karena yang melakukan pembuangan limbah secara sembarangan tentunya adalah akibat dari perbuatan manusia atau aktivitas manusia. Baik, pendekatan geografi yang dapat digunakan untuk menekan gejala tersebut adalah pendekatan A. Keruangan, B. Lingkungan, C. Kompleks wilayah, D. Spasial, E. Regional.
Kita mereview materi mengenai pendekatan geografi. Ada 3 pendekatan, yakni pendekatan ke ruangan, disebut juga dengan pendekatan spasial, yakni yang menekankan analisisnya pada keberadaan pada suatu ruang atau suatu wilayah. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ekologi atau pendekatan ke lingkungan, berkaitan dengan aktivitas manusia, interaksi antara alam dengan alam, kemudian manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia yang ada di sekitarnya. Baik, selanjutnya pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah yang merupakan integrasi dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Baik, kita kembali ke soal nomor 2. Ya, dengan demikian nampak bahwa adanya aktivitas manusia, maka pendekatan yang terdapat pada ilustrasi soal tersebut merupakan pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3 mengenai prinsip geografi. Gempa 6,9 skala Richter mengguncang beberapa kota di wilayah Jawa Barat pada 16 Desember 2017 dan menimbulkan peringatan tsunami. Berdasarkan posisi dan kedalamannya, kejadian gempa bumi ini disebabkan karena aktivitas tumbukan lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia di selatan Jawa. Aktivitas tektonis antara kedua lempeng tersebut juga mengakibatkan terbentuknya sebaran gunung api di wilayah Sumatera bagian barat dan Jawa bagian selatan. Deskripsi di atas sesuai dengan prinsip A. Korologi, B. Deskripsi, C. Distribusi, D. Interrelasi, E. Interaksi. Baik, kita mereview materi mengenai prinsip geografi. Ada 4 prinsip geografi. Yang pertama adalah interrelasi, yang menunjukkan saling keterkaitan antara gejala atau fenomena yang satu dengan gejala atau fenomena yang lain. Kemudian deskripsi merupakan penjelasan secara detail, secara terinci mengenai gejala yang diamati atau dipelajari. Kemudian prinsip distribusi atau persebaran merupakan persebaran atau pemerataan gejala di permukaan bumi. Sedangkan korologi merupakan integrasi antara ketiganya di suatu tempat atau lebih dari satu prinsip di suatu tempat. Meski dari soal tadi kita bisa melihat ada kalimat deskripsi di atas sesuai dengan prinsip, demikian ya. Kita jangan sampai terjebak dengan kalimat ini, bahwa bukan berarti ini adalah prinsip deskripsi, karena kita lihat dari awal hingga akhir pada ilustrasi soal tersebut menunjukkan ada lebih dari satu prinsip yang ditunjukkan, ya. Gempa 6,9 skala Richter mengguncang beberapa kota dan seterusnya. Secara detail ini merupakan prinsip deskripsi. Kemudian ada penjelasan mengenai berdasarkan posisi kedalamannya, kejadian gempa ini disebabkan karena aktivitas tumbukan lempeng. Jadi ada interrelasi di situ antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Ini menunjukkan prinsip interrelasi. Kemudian aktivitas tektonis antara kedua lempeng tersebut mengakibatkan terbentuknya sebaran gunung api. Jadi di sini nampak ada prinsip persebaran atau distribusi. Dengan demikian, karena menunjukkan integrasi dari ketiga prinsip geografi, yakni deskripsi, interrelasi, dan distribusi, maka prinsip geografi pada ilustrasi soal nomor 3 tersebut adalah korologi atau opsi jawaban A. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Masuk ke materi dasar-dasar pemetaan, yakni khususnya adalah komponen peta. Kita mengenal ada banyak komponen peta, ada judul, kemudian ada garis astronomis, ada skala, legenda, insert, kemudian simbol, garis tepi, dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita lihat komponen peta yang ditunjukkan dengan anak panah. Ya, yang ditunjuk oleh anak panah adalah garis tepi. Berfungsi untuk A. Membatasi wilayah yang dipetakan, B. Tanda konvensional dari objek di muka bumi, B. Ini adalah merupakan simbol ya. Kemudian C. Menjelaskan makna simbol, ini adalah legenda ya. Kemudian menjelaskan lokasi tertentu, ini adalah garis astronomis. Kemudian menjelaskan letak wilayah yang dipetakan dari wilayah sekitar, ini merupakan
insert menjelaskan lebih detail. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi A, membatasi wilayah yang dipetakan. Baik, kita menuju ke soal nomor 5, masih di materi dasar pemetaan. Jenis peta. Macam peta tematik. Ada yang pertama adalah peta geologi, kemudian peta jalur transportasi, yang ketiga peta persebaran sumber daya alam, yang keempat adalah peta topografi. Dari berbagai macam peta tersebut bermanfaat dalam bidang A. Perencanaan mitigasi bencana alam, B. Perencanaan situs pertambangan, D. Perencanaan tata kota, C. Perencanaan tata kota, D. Perencanaan pengembangan wilayah, E. Perencanaan kawasan industri padat karya. Baik, ada peta geologi, peta jalur transportasi, peta persebaran sumber daya alam, peta topografi. Untuk opsi jawaban A, mitigasi bencana alam, tidak dibutuhkan peta persebaran sumber daya alam. Ya, kemudian perencanaan situs pertambangan. Ya, tidak dibutuhkan peta topografi. Baik, kemudian perencanaan tata kota. Untuk perencanaan tata kota selalu berhubungan dengan tata guna lahan. Ya, di situ tidak ada peta tata guna lahan. Ya, baik, kemudian perencanaan pengembangan wilayah. Nah, opsi ini adalah opsi yang paling tepat untuk jawaban. Ya, ada peta geologi dari suatu wilayah, kemudian strukturnya seperti apa, kemudian jalur transportasinya. Jadi jika untuk dikembangkan dengan struktur geologi yang ada, jalur transportasi yang dimiliki, kemudian persebaran sumber daya alam yang dimiliki dari suatu wilayah untuk dijadikan potensi untuk mengembangkan wilayah tersebut. Kemudian peta topografinya, ya, ketinggian tempat dari wilayah tersebut, bagaimana untuk memungkinkan dilakukan pengembangan wilayah dengan kondisi ketinggian tempat dari suatu wilayah yang misalnya di daerah yang sangat dengan ketinggian yang sangat curam misalnya. Baik, dengan demikian opsi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Masih di dasar pemetaan, materi skala peta. Pada soal nomor 6 tersebut kita akan menghitung atau menentukan skala peta dengan menggunakan selisih garis kontur atau garis dari ketinggian tempat. Baik, pada peta garis kontur atau peta topografi yang nampak, ya, ada titik B, kemudian ada titik A, ya, yang merupakan spot high atau titik pada ketinggian garis kontur tertentu. Baik, ketinggian titik B sesuai ilustrasi gambar adalah titik-titik dan cocok untuk tanaman titik-titik. Baik, kita lihat di spot high A adalah dengan ketinggian 500 mdpl. Kemudian spot high B yang tentunya lebih tinggi dibanding A, ya, berjarak ada selisih 3 garis kontur, ya. Dengan demikian ada 3 selisih garis kontur dari A ke B. Nah, peta topografi tersebut memiliki skala 1 dibanding 100.000. Maka ketinggian titik B akan kita tentukan dengan rumus selisih garis kontur. Baik, kita lihat. Selisih garis kontur atau CI atau counter interval adalah 1/2000 kali penyebut skala. Dengan demikian CI sama dengan 1/2000 kali 100.000. Kita bisa lihat, coret nolnya 3, ya, habis 0 untuk 2000 dan ribuan dari 100.000. Baik, dengan demikian CI-nya adalah 50, setengah dari 100, ya. Baik, dengan CI 50, maka jika A terletak di 500 mdpl, maka B terletak di A ditambah dengan selisih 3 garis kontur, sedangkan selisih 1 garis kontur adalah 50, maka selisih 3 garis kontur adalah 3 kali 50. Dengan demikian ketinggian B adalah 500 mdpl ditambah 3 kali 50. Hasilnya 500 ditambah 150, maka ketinggian B adalah 650 mdpl atau meter di atas permukaan air laut. Maka jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah opsi E, 650 mdpl dengan tanaman
yang cocok adalah tanaman pinus dan kina. Baik, selanjutnya kita masih di materi dasar pemetaan, yakni di perbesaran peta. Baik, nampak ada peta Kalimantan dengan skala 1:360.000 atau peta A, kemudian peta B sama-sama dengan peta Kalimantan memiliki skala yang berbeda, yakni skala 1:120.000. Baik, skala peta A dibanding skala peta B menunjukkan penyebut skala dari peta B lebih kecil dibanding penyebut skala peta A. Namun nampak bahwa peta B dengan penyebut skala yang lebih kecil angkanya justru menunjukkan peta dengan skala besar karena menunjukkan gambar yang lebih besar atau lebih detail, lebih nampak, lebih jelas. Nah, kesimpulan yang didapat dari ilustrasi gambar adalah yang paling tepat adalah D, peta B dengan skala lebih besar dan gambar lebih detail. Ya, karena yang disebut sebagai peta skala besar adalah peta yang memiliki penyebut skala yang lebih kecil. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8, masih di skala peta. Rumah Ica dan Saniadi berjarak 2,5 km. Jika Kelvin ingin mereproduksi dalam skala 1:50.000, maka jarak dari rumah Ica dan Saniadi di peta adalah A 1,25 cm, B 12,5 cm, C 0,5 cm, D 5 cm, E 2 cm. Baik, rumus skala adalah JP per JS. Kita lihat dari soal tersebut, JP-nya yang dicari, yang diketahui adalah skalanya dan jarak sebenarnya. Nah, dengan rumus skala sama dengan JP per JS, maka kita bisa mencari JP-nya adalah S kali JS atau skala kali jarak sebenarnya. Skalanya adalah 1:50.000, maka 1/50.000 kali jarak sebenarnya adalah 2,5 km. Kita konversikan ke cm adalah 250.000 cm. Baik, JP-nya maka adalah 1/50.000 kali 250.000. Hasilnya adalah 5 cm. Baik, jawabannya adalah opsi D. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 9, masih di skala peta. Dengan model penentuan selisih garis lintang atau bujur. Dengan asumsi bahwa 1 derajat baik lintang maupun bujur setara dengan 111 km. Baik. Pada peta kota A terletak di 35 derajat 20 menit bujur timur, sedangkan kota B 35 derajat 50 menit bujur timur. Jarak kedua kota di peta adalah 50 cm, JP-nya 50 cm. Baik ya. Kemudian berdasarkan data tersebut, skala peta tersebut adalah A 1:925.000, B 1:9.250.000, C 1:1.110.000, D 1:111.000, E 1:11.100. Baik, dari selisih lintang atau bujur dari kedua kota tersebut adalah 35 derajat 50 menit dikurangi 35 derajat 20 menit, maka hasilnya adalah 30 menit. 30 menit jika kita nyatakan dalam derajat adalah 30/60, maka ketemu setengah derajat atau 0,5 derajat. Baik, jika 1 derajat setara dengan 111 km, maka 0,5 derajat setara dengan setengah dari 111 km. Hasilnya adalah 55,5 km. Atau dikonversikan dalam cm adalah 5.550.000 cm. Baik, sekarang kita sudah ketemu JP-nya adalah 50 cm, JS-nya adalah 5.550.000 cm. Maka kita bisa tentukan skalanya dengan rumus skala sama dengan JP per JS. Nah,
Maka skala sama dengan 5 per 5.550.000. Hasilnya adalah 1 per 1.110.000. Dengan demikian skala peta tersebut adalah 1 banding 1.110.000 atau opsi jawaban C. Baik, kita lanjutkan ke nomor 10 mengenai proyeksi peta. Bidang proyeksi yang paling sesuai untuk memproyeksikan negara Jepang adalah A. Proyeksi azimutal, B. Zenital, C. Konikal, D. Silindrikal, E. Tabung. Baik, kita mereview materi tentang proyeksi bahwa proyeksi azimutal disebut juga dengan proyeksi zenital. Paling sesuai atau paling baik untuk memproyeksikan daerah kutub. Ya, proyeksi azimutal adalah bidang datar. Kemudian proyeksi konikal atau bidang kerucut untuk memproyeksikan daerah lintang sedang, sedangkan proyeksi silindrikal atau proyeksi bidang tabung untuk memproyeksikan daerah khatulistiwa. Nah, kita lihat bahwa negara Jepang adalah merupakan negara yang terletak di lintang sedang, ya, sekitar 45 derajat. Maka proyeksi yang paling sesuai untuk memproyeksikan negara Jepang adalah proyeksi konikal atau kerucut atau opsi jawaban C. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 11 dengan materi indraja atau penginderaan jauh. Berikut ini termasuk dalam sensor penginderaan jauh. A. Pesawat dan satelit, B. Kamera dan gambar, C. Pemindai dan pesawat, D. Satelit dan radar, E. Kamera dan radiometer. Nah, kita lihat dari proses inderaja tersebut, ya. Dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari menuju ke objek melewati atmosfer, ya. Kemudian oleh objek ada yang dipantulkan, ada yang diserap, ada yang dihamburkan, ya. Dipantulkan, ditangkap oleh sensor yang baru kemudian hasil dari perekaman tersebut diolah oleh data processing center, ya, kemudian dikirim kembali ke satelit untuk didistribusikan ke berbagai aneka. Nah, baik, dari hasil perekaman sensor terhadap objek dibedakan berdasarkan alat perekamannya menjadi citra foto dan citra non foto. Citra foto jika perekamannya dilakukan dengan menggunakan alat kamera, sedangkan citra non foto di luar atau selain kamera, misalnya menggunakan radar atau radiometer atau sonar. Baik, dengan demikian dari soal tersebut kita bisa lihat bahwa berdasarkan soal tersebut yang merupakan sensor adalah kamera dan radiometer. Kamera untuk menghasilkan citra foto, radiometer untuk menghasilkan citra non foto. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 12 masih di pemahaman indraja. Kita bisa lihat pada ilustrasi tersebut bagaimana suatu objek yang dilihat atau yang direkam merupakan objek, ya, fenomena, kemudian gejala, peristiwa yang ada di muka bumi yang dilihat, yang diamati, yang direkam dalam proses indraja adalah objeknya. Kemudian yang alat untuk melihatnya disebut sebagai alat perekamnya atau alat untuk melakukan perekaman adalah sensor. Ya, tadi kita di nomor 11 tadi kita sudah membahas mengenai sensornya, bisa kamera, bisa radiometer. Nah, sekarang dari ilustrasi tersebut jika kita terapkan pada soal nomor 12, saat seorang siswa sedang mengerjakan ulangan secara online menggunakan ponsel, jika disamakan dengan sistem penginderaan jauh, maka bagian yang berperan sebagai sensor adalah, kita bisa amati di sini bahwa yang diamati, yang dilihat, yang direkam adalah objek. Pada saat siswa mengerjakan ulangan menggunakan ponsel, yang dilihat adalah ponsel, maka objeknya adalah ponsel. Sedangkan alat untuk melihat, alat untuk perekamnya atau disebut juga sensor dalam hal ini adalah mata dari siswa. Baik, jawabannya dengan demikian adalah
C. Baik, selanjutnya soal nomor 13 mengenai interpretasi citra. Kita mengenal kunci dari interpretasi citra ada warna, bentuk, situs, asosiasi, rona, tekstur, dan sebagainya ya. Kita akan coba gunakan untuk menginterpretasi soal nomor 13. Dari karakteristik objek bahwa luas pekarangan dan bentuk rumah sama. Kemudian jarak antar rumah sama. Kemudian rumah dikelilingi tanaman bertekstur lembut hingga sedang. Ciri yang keempat adalah setiap rumah menghadap ke jalan. Baik, dari ciri-ciri objek tersebut kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa dengan luas pekarangan yang sama, bentuk rumah yang sama, jarak antar rumah sama, mungkin bisa merupakan klaster perumahan ya. Perumahan di kota pun dengan luas pekarangan, bentuk rumah sama, jarak antar rumah bisa sama. Namun yang membedakan di sini adalah clue-nya adalah rumah dikelilingi tanaman bertekstur lembut hingga sedang, seragam. Bahwa masing-masing rumah dikelilingi tanaman bertekstur lembut hingga sedang. Dengan demikian bukan perkotaan, bukan perbukitan, bukan pegunungan. Kalau pegunungan dan perbukitan biasanya rumahnya tersebar ya. Bukan pula pedesaan, karena pedesaan tentunya luas pekarangannya tidak sama, bentuk rumah tidak sama, jarak antar rumah juga tidak sama. Maka jawaban yang tepat adalah daerah transmigrasi atau opsi jawaban E. Baik, selanjutnya soal nomor 14 mengenai sistem informasi geografis. Berdasarkan jenis data, jumlah sekolah, jaringan jalan, pola aliran sungai, jumlah peningkatan alih fungsi lahan, kemudian jumlah penduduk. Data spasial sistem informasi geografis terdapat pada angka A1 dan 2, B1 dan 4, C2 dan 3, D3 dan 5, E4 dan 5. Baik, berdasarkan jenis data yang diinput dalam subsistem masukan input dari SIG, maka ada data spasial dan ada data atribut. Data spasial adalah data yang menggambarkan fenomena di muka bumi, seperti bentukannya seperti apa, bentukan muka bumi seperti apa, kemudian luasnya bagaimana, ketinggian dari suatu fenomena seberapa. Ini merupakan data spasial atau dalam data objek atau fenomena dalam ruang tersebut di mana dia berada. Sedangkan data atribut merupakan keterangan dari data spasial tadi. Ya, misalnya bagaimana angka jumlah penduduk, bagaimana angka perpindahan penduduk. Dapat berupa angka, huruf, tabel, atau diagram. Dengan demikian, kita bisa lihat dari soal nomor 14, jumlah sekolah berarti berdasarkan penghitungan, bukan data spasial, merupakan data atribut. Kemudian jaringan jalan, ya, jaringan jalan merupakan fenomena yang kita bisa lihat di permukaan bumi, ya. Kemudian pola aliran sungai juga bisa kita lihat kenampakan di muka bumi. Nah, jumlah peningkatan alih fungsi lahan dan jumlah penduduk. Nah, untuk opsi 1, 4, dan 5 adalah merupakan data atribut berdasarkan hasil perhitungan. Yang menunjukkan data spasial adalah opsi kedua dan 3, atau jawabannya adalah C. Baik, selanjutnya soal nomor 15 mengenai penelitian geografi. Kondisi sungai di ibu kota Jakarta semakin memprihatinkan. Tema penelitian yang tepat sesuai dengan fenomena tersebut adalah berbicara mengenai kondisi sungai. Tentunya yang paling berhubungan, yang paling berkaitan adalah mengenai kondisi dari air sungai tersebut. Kondisi airnya seperti apa? Berkaitan dengan kondisi air, maka merupakan kualitas air. Dengan demikian, tema penelitian dari soal nomor 15 tersebut adalah kualitas air sungai. Baik, kita masuk ke soal nomor 16. Berdasarkan judul penelitian, dampak perubahan penggunaan lahan terhadap banjir di Jakarta.
Yang merupakan variabel bebas adalah A. dampak, B. perubahan penggunaan lahan, C. banjir, D. Jakarta, E. lahan. Baik, penggolongan variabel dibedakan menjadi variabel bebas atau independen, kemudian variabel terikat atau dependen atau variabel tergantung, kemudian ada variabel moderator. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau memberi dampak atau menyebabkan. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, merupakan akibat. Sedangkan variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan sebab akibat antar variabel. Baik, berdasarkan judul pada soal nomor 16 tersebut, yang merupakan variabel yang bebas atau mempengaruhi atau independen adalah perubahan penggunaan lahan atau opsi jawaban B. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 17 mengenai revolusi bumi. Ini adalah materi dinamika bumi sebagai ruang kehidupannya. Baik, salah satu pengaruh dari revolusi bumi terhadap matahari adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari, di mana matahari akan berada pada titik garis balik utara atau Tropic of Cancer pada tanggal 21 Maret, 21 Juni, 22 September, 23 Desember, dan 23 Maret. Baik, kita lihat dari gambar tersebut ya, yang menunjukkan pergerakan gerak semu tahunan matahari. Sebenarnya bukan mataharinya yang bergerak, namun matahari seolah-olah bergerak. Karenanya disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Dan ini merupakan akibat dari revolusi bumi, perputaran bumi mengelilingi matahari. Pada saat bumi mengelilingi matahari, bumi tidak tegak ya, tapi membentuk sudut sebesar 23,5 derajat. Nah, perubahan posisi bumi terhadap matahari saat berevolusi inilah yang menyebabkan adanya juga perubahan musim di dunia. Yakni di mana pada saat matahari berada di titik balik utara atau Tropic of Cancer, maka belahan bumi utara akan mengalami musim panas. Kemudian sebaliknya, pada saat matahari berada di titik balik selatan atau Tropic of Capricorn, maka di belahan bumi utara akan mengalami musim dingin. Sebaliknya, pada saat belahan bumi utara mengalami musim panas, maka di belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Dan begitu juga sebaliknya, jika pada saat belahan bumi utara mengalami musim dingin, maka sebaliknya di belahan bumi selatan mengalami musim panas. Nah, ini yang dimaksud dengan adanya perubahan musim akibat revolusi bumi. Baik, dari gambar tersebut kita bisa lihat pada saat matahari berada di titik balik utara atau Tropic of Cancer adalah pada tanggal 21 Juni. Dengan demikian, jawaban untuk soal nomor 17 ini adalah opsi B. Baik, selanjutnya kita menuju ke soal nomor 18. Masih di dinamika bumi sebagai ruang kehidupan mengenai pergerakan lempeng tektonik yang membentuk berbagai fenomena atau bentukan di muka bumi. Nah, dampak dari gerakan lempeng seperti yang nampak pada gambar tersebut menimbulkan A. tanggul dasar samudra yang terputus-putus, kemudian B. terbentuknya palung laut, C. pembentukan zona subduksi, D. pembentukan mid ocean ridge, E. perluasan sesar memanjang. Baik, berbicara mengenai gerak lempeng tektonik, ada gerakan konvergen atau bertumbukan atau mendekat, kemudian ada divergen atau menjauh, dan ada gerakan transform atau bergesekan atau berpapasan. Nah, masing-masing gerak lempeng tersebut menimbulkan dampak yang nampak pada layar tersebut ya. Untuk
Gerakan konvergen akan menyebabkan pembentukan zona subduksi, terutama apabila terjadi tumbukan antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Kemudian terbentuknya palung laut, ya. Nah, untuk zona subduksi ini yang menyebabkan terjadinya tsunami, ya kan? Ada air masuk dengan gerakan yang energi yang sangat besar masuk ke dalam zona subduksi, kemudian terlontar kembali ke daratan dalam energi yang sangat besar dan menimbulkan gelombang tinggi, ya, ke daratan. Nah, ini yang disebut sebagai tsunami. Kemudian gerak divergen menjauh akan menyebabkan terjadinya pembentukan mid ocean ridge pada bagian yang lempeng yang menjauh, ya, akan terbentuk mid ocean ridge. Baik. Gerak yang ketiga adalah transform atau bergesekan atau berpapasan, di mana lempeng yang satu bergesekan dengan lempeng yang lain. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya perluasan sesar memanjang atau sesar mendatar. Kemudian dampak yang lain adalah di mana tanggul samudra akan menjadi tidak terhubung atau terputus-putus. Baik, dengan demikian jawaban dari soal nomor 18 adalah D, opsi D, pembentukan mid ocean ridge. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 19. Ini merupakan materi dari dinamika litosfer, yakni lebih tepatnya adalah mengenai siklus batuan. Baik, siklus batuan merupakan proses yang menggambarkan perubahan dari magma yang membeku, nampak pada nomor 1, ya, simbol yang berwarna merah. Kemudian akibat pengaruh cuaca menjadi batuan beku pada nomor 2. Lalu batuan sedimen, ya, kemudian batuan sedimen dan batuan metamorfik akhirnya berubah kembali menjadi magma kembali. Baik, perhatikan gambar berikut. Angka 2 merupakan batuan beku, ya, angka 1 adalah magma, angka 2 adalah batuan beku. Kemudian angka 3 merupakan batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini ada nanti akan mendapat pengaruh baik secara kimiawi maupun oleh organisme. Jika secara kimiawi maka disebut sebagai sedimen kemis. Kemudian untuk mendapat pengaruh dari organisme menjadi sedimen organis. Baik, karena pengaruh proses D, ya, itu ada proses A, ada B, ada C1, C2, ada D, ya. Maka batuan beku dan batuan sedimen berubah menjadi batuan metamorf. D pada gambar tersebut menunjukkan apa? Baik, kita lihat di penjelasan berikut ini bahwa yang pertama, nomor 1 adalah magma, merupakan induk dari segala batuan, ya. Kemudian dari magma mengalami proses pendinginan sehingga menjadi batuan beku. Nah, pendinginannya tergantung lokasinya di mana, di luar bumi, di luar permukaan bumi atau di atas permukaan bumi, maka batuan beku luar. Kemudian ada batuan beku dalam jika masih di dalam permukaan bumi. Kemudian ada batuan beku korok jika pada pembekuannya pada proses yang terjadi pada korok atau gang pada waktu batuan akan menuju ke permukaan bumi. Baik, kemudian setelah menjadi batuan beku yakni nomor 2 akan mengalami pengangkatan ke permukaan bumi. Yang mengalami pengangkatan ke permukaan bumi tersebut akan mengalami pelapukan dan erosi, ya, bisa lapuk dan bisa erosi. Nah, material batuan yang tererosi akan diendapkan ke tempat lain menjadi batuan endapan atau batuan sedimen. Nah, material yang diendapkan, ya, akan mengalami berbagai pengaruh proses litifikasi atau pembentukan batuan. Nah, batuan sedimen tersebut yang mengalami proses secara kimiawi menjadi sedimen kemis tadi, ya. Kemudian yang mendapatkan pengaruh dari organisme menjadi batuan organik. Nah, kemudian batuan sedimen dan batuan beku jika mengalami pemanasan karena tekanan suhu yang sangat tinggi, memperoleh tekanan, ya, maka
akan menghasilkan batuan metamorf. Ya, D tersebut adalah tekanan yang tinggi ya. Tidak hanya batuan sedimen, mulai dari batuan beku, kemudian batuan sedimen yang masih klastis ya, yang belum mendapat pengaruh baik kimia maupun organik, bisa juga langsung menjadi batuan metamorf jika mendapatkan pengaruh suhu dan tekanan. Nah, setelah batuan metamorf menjadi batuan metamorf akan bersinggungan dengan magma, mengalami pemanasan yang sangat tinggi, akan meleleh berubah kembali menjadi magma. Dengan demikian A adalah suhu yang mengantarkan ke pembekuan, kemudian B adalah bagaimana batuan beku mengalami pelapukan dan erosi. Kemudian C1, C2, C1 dan C2 merupakan pengaruh dari proses kimia dan dari organisme. Kemudian D adalah tekanan dan suhu. Dengan demikian untuk soal nomor 19 jawabannya adalah suhu dan tekanan atau opsi E. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 20. Kita masuk dalam materi dinamika hidrosfer, yakni siklus hidrologi. Kita lihat pada gambar yang menunjukkan siklus hidrologi tersebut. Proses nomor 1 adalah evaporasi, kemudian nomor 2 adalah kondensasi ya. Setelah dari air yang ada di muka bumi mengalami penguapan, berkumpul, berkondensasi menjadi awan ya. Kemudian setelah awan pada mencapai berat tertentu, akhirnya turun menjadi hujan atau presipitasi, proses jatuhnya titik-titik air hujan. Nah, untuk penguapan tidak hanya penguapan dari air, tapi juga penguapan dari tanaman yang ditunjukkan oleh nomor 4, yakni transpirasi. Nah, kembali ke presipitasi tadi ya, air hujan yang jatuh ke muka bumi masuk ke pori-pori tanah melalui proses infiltrasi atau proses meresapnya air hujan ke dalam pori-pori tanah. Sedangkan air hujan yang mengalir di permukaan disebut sebagai runoff. Baik, dari gambar siklus hidrologi tersebut, maka tahap yang ditunjukkan oleh nomor 6 adalah A kondensasi, B transpirasi, C infiltrasi, D presipitasi, E runoff. Jawaban yang paling tepat adalah E runoff. Baik, selanjutnya soal nomor 21 menunjukkan gambar lapisan atmosfer dari materi dinamika atmosfer. Huruf P pada gambar menunjukkan A lapisan stratosfer, B lapisan troposfer, C lapisan ionosfer, D lapisan termosfer, E lapisan mesosfer. Nah, kita lihat urutan lapisan atmosfer dari bawah adalah troposfer, kemudian stratosfer, di mana antara troposfer dan stratosfer ada tropopause ya. Kemudian di atas stratosfer ada mesosfer, di mana antara stratosfer dan mesosfer ada stratopause. Kemudian di atas mesosfer ada ionosfer atau disebut juga sebagai termosfer, dan yang paling atas adalah eksosfer atau luar angkasa. Ya, baik, dengan demikian lapisan terbawah adalah troposfer. Jawaban dari soal nomor 21 ini adalah B. Baik, demikian tadi pembahasan soal untuk materi geografi kelas 10. Kita lanjutkan di video selanjutnya pembahasan soal dan review materi geografi SMA untuk sesi 2, yakni materi kelas 11. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.